Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengembalikan setiap jiwa tak kala jiwa itu berkeliaran ke sana kemari. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali menghidupkan kita setelah Allah mematikan diri kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat itu kita tidak mampu menghitung-hitung daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada tuntunan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama dengan para malaikatnya selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai orang beriman tidak layak, tidak pantas jika Allah sendiri bersalawat kepada nabinya, para malaikat juga bersalawat kepadanya, sedangkan kita umatnya sulit untuk membaca, mengucapkan salawat kepada beliau. Mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Pendek sekali dia baca salawat. Tapi kalau orang membaca Nabi Muhammad membaca salawat, Nabi mengatakan siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Yang kita juga dapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala jika kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pembicaraan kita sesudah salat subuh ini mengenai masalah adzikr wa du'a ba'da shalah. Zikir dan doa yang diucapkan sesudah kita sholat. Wasunnatu ayatullah ta'ala aqim salatihi ba'da salam. Disunnahkan, yang namanya sunnah jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak juga mendapat pahala. Jadi disunahkan membaca zikir atau berdoa sesudah kita sholat. Ini sholat apa saja ini? Penting selesai sholat, sholat farduka atau sholat sunnah. Kapan itu? Yaitu selesai salam, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Jadi selesai salam, maksudnya salamnya sholat. Walaupun disunnahkan juga membaca doa sebelum salam, tapi masih di dalam sholat. Ini sudah di luar sholat. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkait tentang zikir dan juga doa yang dibaca selepas kita melakukan
sholat. Tetapi yang paling umum banyak orang mengerjakannya dan bahkan tidak mau meninggalkannya, yaitu selepas maghrib dan subuh. Jadi kalau habis maghrib mereka mengkhususkan dua waktu ini untuk membaca zikir dan juga doa selepas sholat. Kenapa? Karena subuh awal siang, maghrib awal malam. Jadi orang-orang mengerjakannya sangat dikhususkan karena di awal. Karena biasa yang awal-awal itu sangat dikhususkan. Pemula bola baru. Kalau orang memulai meletakkan batu pertama, memulai soal sesudahnya nanti dipercerahkan di belakang. Segala sesuatu yang baru dimulai dikerjakan itu diistimewakan. Jadi awal waktu siang dan awal waktu malam, sesudah sholat subuh dan sesudah sholat maghrib. Apa yang diucapkan? Yang diucapkan itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marrat, 10 kali. Sudah dihafal? Ada ibu-ibu belum hafal? Hah? Ibu-ibu hafal sudah? Oh, tidak ada yang angkat tangannya, berarti belum ada yang hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Jadi inilah yang diputuskan untuk zikir sesudah sholat subuh dan sholat maghrib. Ada satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdurrahman ibnu Ghanam. Nabi mengatakan, man qala qabla an yansarifa wa yusna rijalahu min as-salat min salatil maghrib was subhi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi al-khairu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marrat kutiba lahu bi kulli wahidatin 10 hasanat wa muhayyid anhu 10 sayyi'at wa rufi'a lahu 10 darajat wa kana harasan min kulli makruh wa hasan min asy-syaithanir rajim. Nabi mengatakan, barang siapa yang mengucapkan sebelum ia meluruskan kakinya, menegakkan kakinya atau meninggalkan tempatnya sesudah sholat maghrib dan sholat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi al-khair yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kutiba lahu bi kulli wahidatin 10 hasanah, maka ditulislah baginya satu kalimat itu 10 kebajikan. 10 kebajikan. Memuhayyid anhu 10 sayyi'at, dihapus baginya dari setiap kalimat itu 10 dosanya. Jadi 10 kebaikan setiap kalimatnya, 10 dosa yang dihapuskan setiap kalimatnya.
dan juga menjadi hazam min kulli makruh, menjadi benteng dari sesuatu yang tidak baik. Jadi kalimat ini juga bisa menjadi benteng kita. Benteng kita dari sesuatu yang tidak bagus. Apa kira-kira yang tidak bagus itu? Macam corona. Orang ditinggalkannya tidak percaya sudah. Macam takut sama corona, tidak kena virus. Jadi ini adalah benteng yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Apalagi yang ditakuti? Bencana, mara bahaya, tolak bala istilahnya orang. Jadi kalimat ini dibaca 10 kali, itu menjadi benteng dari segala sesuatu yang tidak baik, dan juga menjadi benteng buat kita minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Jadi perbuatan syaitan, baik syaitan itu sendiri ataukah bekerja sama dengan para ahli sihir. Jadi kalimat ini bisa dipakai meruqyah. Jadi kalau ada orang sakit-sakit bisa diruqyah. Tetapi orang meruqyah itu yang kapan-kapan. Jadi kalau bukan dirinya sendiri yang membentengi dirinya, tidak bisa. Jadi orang yang kena sihir, jadi sesuatu perbuatan yang dilakukan daripada perbuatan syaitan. Karena syaitan itu mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenai seseorang hamba untuk dilakukan sihir. Jadi syaitan itu diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya orang-orang beriman itu punya benteng, punya tameng, punya perisai. Jadi tidak terbuka nanti peluangnya orang datang ke dulu. Sedikit-sedikit salah datang, dikit-dikit sakit datang ke dulu. Dulunya mengatakan, ada ini yang tidak suka ini, jadi dikirim ini barang ini. Susah kalau dikirim, dikirim dari jauh, dari Sumatera, dari Papua, jauh, dari Sulawesi, berorangnya di sini. Ada namanya istilah buhul, sihir buhul. Sihir buhul ini adalah dilakukan orang-orang yang hasad. Itulah makanya kita dianjurkan sebelum tidur oleh Nabi membaca Qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas, karena untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari sihir buhul. Sihir buhul ini tidak bisa diobati, diruqyah sebelum buhulnya itu ditemukan. Apa yang disebut dengan buhul? Buhul itu benda sarana, biasa dikasih makan orang, kasih minum, ada fotonya. Mulai kalau orang punya Facebook, tulis tanggal lahir, kirim fotonya, ambil fotonya, itu dalam itu minasihir. Biasa yang kena itu perempuan yang banyak. Nah, namanya buhul. Nah, ini sulit. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana barang itu. Ada yang ditanam. Biasa kalau ada itu sekitar rumah bilang itu ditanam itu. Tinggal sampai tetangga. Karena yang pekerjaan setan itu untuk mengadu domba kita, merusak tatanan setiap orang. Jadi kalimat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau bisa 10 kali itu tidak dilupakan. Jadi sebelum Nabi mengatakan, sebelum meluruskan kaki, artinya meninggalkan tempat sholat, sempat-sempatlah kita
membaca. Kemudian bagian zikir juga yang dibaca sesudah sholat 5 waktu. Ini 5 waktu, mulai dari maghrib sampai isya, subuh, luhur, asar. Yusannu lahu ayyaqul, disunahkan juga untuk mengucapkan sesudah sholat itu istighfar, membaca istighfar. Jadi ini banyak orang ini mau menikah disuruh baca istighfar, bingung dia, apa itu istighfar? Biasa orang kalau menikah disuruh baca istighfar, saksinya ditanya suruh baca istighfar, bingung juga saksinya, gimana ceritanya kok jadi saksi ini? Istighfar aja tidak tahu. Ini saksi nikah ini biasa yang jadi istighfar, membaca istighfar itu istighfar namanya, karena ada semua istilah-istilahnya dalam agama itu, ada singkatannya. Jadi singkatan ini namanya istighfar. Beda kalau singkatan-singkatan yang kita lakukan dalam bahasa Indonesia, tidak ada artinya, tidak diketahui. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada istilah-istilah, contoh istighfar, berarti yang dimaksud adalah astaghfirullahaladzim, 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 bukan astagfirullahaladzim. Jadi Allah di sini. Jadi astaghfirullahaladzim, bukan astagfirullahaladzim. Ada namanya tasbih, singkatan baca tasbih. Yang dimaksud adalah subhanallah. Ada yang disingkat namanya tahlil, baca tahlil. Apa itu tahlil? Kalimat la ilaha illallah, itu namanya tahlil. Biasa kalau ada orang meninggal tahlilan, kita diundang untuk tahlilan, untuk membaca la ilaha illallah. Jadi makanya tahlil itu kalau ada orang meninggal kita adakan, selain pahalanya sedekah untuk orang meninggal, dan orang yang membaca itu dilatih meninggal. Itu gunanya tahlil. Jadi pahalanya disedekahkan untuk orang yang meninggal, dan orang yang membacanya dilatih meninggal. Makanya banyak di orang tidak mau pergi tahlilan. Oh, rupanya kalau orang tahlilan itu kita latihan mati. Mati. Kan dilatih kita itu meninggal. Karena Nabi mengatakan, siapa yang akhir kalimatnya ucapan la ilaha illallah ghada alal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Makanya kita itu berlatih. Jadi berlatih membaca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelan-pelan. La ilaha. Ini tidak berlatih, mati. Jadi pelan-pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan lapar minum ini. Sedia juga itu makanan. Jadi kasihan. Nah, ini tidak baca bagus, tidak berlatih. Jadi tahlil. Jadi membaca istighfar sesudah sholat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istighfar salasa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari sholatnya, ia beristighfar 3 kali.
Jadi 3 kali membaca istighfar. Istighfar paling pendek astagfirullah. Nanti paling pendek astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian istighfar yang paling panjang seperti hadis yang diungkapkan oleh Zaid Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Zaid, budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kalimat istighfar yang panjang, ya ini biasa dipakai orang kalau mau menikah, dikasih yang panjang-panjang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada satu riwayat mengatakan dari Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca istighfar tersebut, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu wa in kana barra min as-sahab. Diampuni dosanya walaupun saat perang dia lari. Karena orang berdosa itu orang berperang dia lari sembunyi. Nanti selesai berperang baru dia muncul. Jadi doa istighfar. Jadi artinya apa? Apakah kita ini tidak berperang sekarang? Kita sedang berperang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang yang didatangi dengan pedang, panah dan tombak itu perang kecil. Perang yang sangat besar itu yang dihadapi umat Rasulullah, yaitu perang melawan hawa nafsu. Makanya setiap ada orang selesai marah juga hawa nafsu, stres, pusing, apalagi usahanya buntu. Nah, itu kan kita berusaha berperang itu. Bagaimana memperbanyak istighfar. Jadi kita memperbanyak istighfar. Ada dalam Al-Quran disebutkan bahwa kalau kita mau melancarkan usaha kita, atau ada orang mau punya turunan, karena sudah tidak punya anak, apa yang dia amalkan itu banyak-banyak membaca istighfar. Juga Allah mengatakan salah satu perjanjian Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan bahwa tidak akan diazab umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia seperti umat-umat terdahulu. Kalau dia melakukan kesalahan tidak diazab selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih bersama dengan umatnya. Karena Nabi sudah tidak sama dengan kita. Nabi sudah meninggal. Yang kedua, Allah mengatakan tidak diazab umat Rasulullah Muhammad SAW apabila selama mereka membaca istighfar. Jadi istighfar ini juga adalah ta'amil untuk kita. Yang kita banyak-banyak istighfar di era pandemi ini, di era corona ini. Tidak usah terlalu takut sama corona. Tidak usah terlalu takut. Tidak, yang penting kita menjaga diri kita, menjaga orang lain. Bagaimana caranya? Salah satu untuk menjaga diri kita adalah banyak-banyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Kemudian yang ketiga, wa yusannu an yaqra ayatul kursi wal mu'awwizatain wa qul huwallahu ahad. Disunnahkan juga atau dianjurkan juga sesudah sholat membaca ayatul kursi. Ini ayatul kursi di surah Al-Baqarah 255. Ayatul kursi disunnahkan dan membaca 2 qul mu'awwizatain, yaitu istilah juga. Yang masuk di situ adalah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dan membaca qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas. Ada satu riwayat tentang terkait hadis Quran namanya ayatul kursi ini dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatul kursi bi duburi sholati maktuba kana bi zimmatillahi ila sholatil akhir." Siapa yang membaca ayatul kursi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesudah sholat yang fardu, sesudah sholat fardu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maka itu menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada sholat berikutnya. Jadi ada jaminan rentetan waktu sholat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjamin jaminan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Allah sendiri yang menjaminnya. Allah yang memberi jaminan, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepadanya. Jika Allah memberikan jaminan seorang hamba, maka tidak ada yang bisa membuatnya mencelakai. Nabi mengatakan, dan itu menjadi milik orang-orang Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul. Dengan nama Allah yang tidak ada bisa memberikan mudarat sedikit pun dari langit maupun dari bumi. Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi siapa yang membaca ayatul kursi, ini perlu semua dihafal, pendek-pendek di ayatul kursi. Setiap selesai sholat, maka ia menjaminnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hadis yang lain disebutkan dari Abu Umamah, "Man qara'a ayatul kursi dubur sholat kulli sholat maktubatin lam yamna'u min dukhulil jannah illa ayyamut." Siapa yang membaca setiap selesai sholat yang fardu, lam yamna'u, tidak ada yang menghalanginya. Dari mana? Dukhulil jannah, untuk masuk ke dalam surga, kecuali kematian. Jadi ini sarana untuk umat Rasulullah SAW yang mudah tetapi kadang diabaikan. Jadi mau masuk surga mudah. Salah satu caranya adalah merutinkan membaca ayatul kursi sesudah sholat fardu. Yang banyak ini yang meninggalkannya. Padahal hal ini hal yang mudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Jaminan Allah atasnya. Bisa disambung kalau hadis yang kedua, memberikan jaminan masuk surga. Jadi satu aja yang menghalangi seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang melanggengkan membaca ayatul kursi sesudah salat fardu adalah mati. Jadi hanya mati. Karena orang tidak bisa masuk surga kalau tidak mati. Harus mati dulu. Jadi kalau mau masuk surga harus mati. Makanya jangan kita mati. Tapi takutlah kita ini jangan sampai kita mati
kepada sesuatu kekafiran, sesuatu yang menjadikan kita itu tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam kondisi menyekutukan Allah. Dan itu diperingatkan Allah di akhir surah Al-Kahfi. Barang siapa yang mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah dia menyekutukan segala sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penutup ayat surah Al-Kahfi mengingatkan kepada kita supaya kita tidak mati di dalam kondisi tersebut. Salah satu jalannya adalah membiasakan menjaga ayatul kursi setiap selesai sholat fardu. Jadi salah satu kali Nabi mengatakan mutul mar'u ala ma ya'ishu alaihi, matinya seorang hamba itu, seseorang itu atas apa yang biasa dilakukannya tak kala dia hidup. Jadi kita itu menjaga, melatih diri kita untuk mempersiapkan diri kita mati dalam kondisi orang-orang yang beriman. Amin. Yang terakhir, disunnahkan juga membaca zikir setiap selesai sholat, yaitu membaca tasbih subhanallah 33 kali, membaca hamdalillah 33 kali, takbir 33 kali, dan menutupnya dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tasbih 33 kali, tahmid 33 kali alhamdulillah, takbir Allahu Akbar 33 kali, itu jumlahnya 99. Dicukupkan 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu syaratnya orang yang membaca kalimat ini 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, dan dicukupkan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Nabi mengatakan, siapa yang membaca demikian, ghufirat khataya wa in kana misla zabadil bahr, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebanyak busa di lautan. Dosanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaknya busa di lautan. Kalau selalu orang naik sepit busa-busa. Sebanyak busa di lautan. Karena busa itu makhluk Allah juga itu, jadi tidak bisa dihitung. Dosa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu sebenarnya ada 3 bagian. Ada khusus kepada Allah, ada kepada manusia, ada juga antara Allah dengan manusia. Jadi dosa kepada Allah seperti misalnya tidak sholat, tidak puasa, itu perintah Allah. Dosa yang terkait kepada manusia, contohnya pembunuhan, penipuan terkait dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala dengan manusia itu seperti namanya perzinahan. Itu perzinahan itu 2 dosa. Ada yang terkait dengan Allah, ada juga yang terkait dengan manusia. Yang dosanya itu perzinahan itu. Karena tidak bisa lepas kalau dia tidak bertanggung jawab. Menjangkilan, malah biasa kalau disembunyikan, disuruh disembunyikan. Dosanya kepada Allah dan dosanya kepada
manusia. Inilah mungkin bacaan kita. Ada yang bertanya? Tidak ada. Ibu-ibu? Tidak ada. Maka kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, halaqah kita ini menjadi sarana untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk menjadikan tempat terduduk kita menjadi tempat istimewa, yaitu bahagian daripada taman-taman surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, fa innaka antas sami'ud du'a as-sa'ilin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir fa innaka antal azizul hakim. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir fa innaka antal azizul hakim. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir fa innaka antal azizul hakim. Allahumma dafa'na min kulli bala'in wal dhalal wal muhan wa dharra minka wa ma batan. Am baladna hadha wa buldan muslimin 'amma innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Da'wan subhanallah wa bihamdihi da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.